Di Universitas Hasanuddin, Unhas, Presiden Anies Baswedan hadir dalam diskusi pemimpin Indonesia. Anies menyampaikan pendapatnya tentang cara pemerintah melihat anggaran pendidikan dan kesehatan yang harus diubah, dengan mengatakan, "Kita mengarahkan untuk sehat dan terdidik." Dalam acara yang diadakan di Baruga Appetarani Unhas, Makassar, Minggu, tanggal 24 September tahun 2023, Anies menyatakan bahwa kesehatan dan pendidikan adalah kunci untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Anies menyatakan bahwa dua indikator ini sangat penting untuk pembangunan kualitas manusia di Indonesia. Untuk alasan ini, dia berpendapat bahwa perspektif pemerintah tentang anggaran kesehatan dan pendidikan harus diubah karena selama ini dianggap sebagai biaya dan bukan investasi negara. Kami melihat anggaran negara untuk kesehatan dan pendidikan tidak boleh lagi dipandang sebagai biaya. Kesehatan dan pendidikan alokasi anggarannya harus dipandang sebagai investasi, katanya. Anies menyatakan bahwa paradigma investasi yang mengacu pada kesehatan dan pendidikan memengaruhi keuntungan masa depan negara. Ini berbeda dengan cara melihat biaya sebagai beban. Begitu dia dipandang sebagai investasi, maka kita menghitungnya berapa yang akan kembali di kemudian hari. Tapi kalau kita memandang ini sebagai biaya, maka kita akan selalu berbicara bagaimana membuat ini menjadi efisien. Akibatnya, Anies menyatakan bahwa alokasi anggaran kesehatan dan pemerintah sering dipangkas dengan cara ini. Karena itu, menurut Anies, masalah tersebut tidak dapat diselesaikan sampai saat ini. Seringkali, anggaran pendidikan dikurangi, sehingga hanya 20% dari anggaran tersebut terpenuhi. Namun, itu tidak mengubah kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, katanya. Selain itu, Anies menyatakan bahwa kualitas manusia harus diganti dengan kualitas manusia, karena dengan kata itu, manusia hanya dianggap sebagai faktor produksi. Saya istilahkan kualitas manusia, bukan kualitas sumber daya manusia. Saya menyarankan untuk tidak menggunakan kualitas sumber daya manusia untuk pembangunan manusia, katanya. Jangan anggap manusia sebagai komponen produksi, bukan hanya sebagai faktor produksi, tetapi sebagai aset terbesar Indonesia. Dia ekuivalen jika didefinisikan sebagai sumber daya. Semua sumber daya, termasuk sumber daya perekonomian, sumber daya manusia, sumber daya kapital, dan sumber daya tanah, termasuk dalam faktor produksi. Dia juga menyatakan bahwa manusia adalah salah satu sumber daya. Seperti yang dia katakan, istilah sumber daya manusia membuat pendidikan hanya berfokus pada persiapan kerja. Karena produk ilmu pengetahuan hanya berfungsi sebagai sarana untuk menjual. Pada akhirnya, pendidikan hanya diberikan untuk mempersiapkan pekerjaan. Dan pada akhirnya, orang-orang yang berilmu hanya berusaha memperluas pengetahuan mereka untuk pembeli yang ingin menjual dengan harga tertinggi, katanya. Sekian dulu untuk kali ini. Jumpa kembali di update selanjutnya. Terima kasih sudah menonton channel kami.